Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Saat ini kita ada di video kedua ya, video kedua dari playlist belajar Object Oriented Programming ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah mempersiapkan lingkungan pengembangan kita. Kita sudah siapkan web servernya dan sudah siapkan PHP-nya juga. Di video kali ini kita akan belajar tentang kelas. Kalau kita belajar tentang kelas, otomatis kita akan belajar tentang objek ya. Jadi satu kelas itu bisa punya banyak objek karena kelas itu seperti blueprint ya atau cetakan gitu. Satu cetakan kue bisa menghasilkan banyak kue yang bisa sama, bisa aja sedikit berbeda. Jadi dia setelah dicetak dengan cetakan itu ditambah-tambahin sesuatu yang lain nanti gitu bisa aja. Oke. Jadi objeknya bisa banyak. Dan kita akan belajar tentang property ya dan method. Nah, apa itu semua nanti kita akan pelajari. Oke. Kita langsung aja bikin sebuah file baru ya. Untuk teman-teman yang mengikuti video tutorial saya cara menginstal Nginx web server, kita akan masuk mulai dari direktori kerja kita yaitu di /var/www/nama projectnya ya. Untuk teman-teman yang menggunakan XAMPP misal di Windows, silakan masuk ke folder htdocs-nya. Di dalam folder itu, direktori kerja itu, kita akan buat sebuah file ya. Saya menggunakan Sublime Text di sini, jadi subble gitu. Diikuti dengan nama filenya. Kalau di Windows mungkin bisa langsung buka aja Sublime Text-nya, terus disimpan filenya itu di dalam direktori kerjanya ya. Nah, nama filenya kita bebas sebenarnya mau kasih nama file apa aja. Cuman praktik yang paling umum adalah nama filenya itu sama dengan nama kelasnya. Walaupun nama file berbeda itu bisa valid, tapi kita belajar object oriented dalam rangka mempersiapkan diri untuk menggunakan framework. Jadi kalau di framework ya aturannya seperti itu. Jadi kita biasakan diri kita dengan aturan-aturan kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati banyak orang gitu. Walaupun sebenarnya valid, tapi kalau kita tidak mengikuti kesepakatan itu, kita akan sulit sendiri nanti. Kita akan punya gaya sendiri yang berbeda dengan orang lain yang kalau kita ada error ada apa kita lebih susah untuk mencari solusinya gitu ya. Jadi kita ikuti kesepakatan yang udah disepakati banyak orang ya. Nah, kita akan membuat kelas namanya rumah nanti. Jadi kita akan punya file yang namanya rumah juga ya, rumah. Nah, sebaiknya kelas dan file itu diawali dengan huruf besar ya. Karena nanti di framework juga akan berlaku hal yang sama. Walaupun menggunakan huruf kecil itu valid, tapi tentu nanti akan berbeda dengan kebiasaan kedepannya. Kita biasakan diri kita dari sekarang. Kalau file sudah terbuka, kita buka tag PHP seperti biasa. Di prosedural juga seperti ini. Dan teman-teman yang udah ngoding dengan cara prosedural ya, cara umum, cara yang biasa, pasti udah tahu kalau misalkan di file PHP kita ini tidak ada codingan HTML-nya, benar-benar hanya murni PHP saja, ini tutupnya bisa kita delete. Ya. Kemudian kita enter. Kita delete biar rapi aja, biar kita tidak terganggu, tidak ke distract gitu. Tapi kalau misalkan di dalam file yang sama ada codingan HTML-nya, itu tutupnya nggak boleh di delete ya. Di luar dari tutupnya kita bikin HTML-nya, kemudian bisa kita sambung lagi dengan tag PHP lagi. Untuk membuat kelas, oke, kita pertama mulai dari kelas dulu ya. Untuk membuat kelas, kita bisa menggunakan keyword class, diikuti dengan nama kelasnya. Dalam hal ini tadi rumah ya, rumah, oke. Nah, sama depannya juga huruf besar ya. Nah, kemudian kita ikuti dengan scope-nya. Di tengah-tengah inilah kita mulai membuat codingan kita. Sampai titik ini kelasnya sudah valid. Walaupun isinya masih kosong seperti ini kelasnya sudah valid dan sudah bisa digunakan. Ya. Kelas rumah ini sudah dianggap valid dan sudah bisa diinstansiasi. Sebelum kita masuk ke properti dan method, kelasnya cukup sampai sini aja. Ya. Kemudian di bagian paling bawahnya ini setelah tutup kelasnya kita masuk ke objek. Nah, objek itu apa? Objek itu adalah instansiasi atau implementasi dari objek dari kelas yang udah kita bikin. Kita udah punya kelas namanya rumah, kita bikin objeknya. Nah, objeknya contoh nih ya, contoh $rumah Romi misalkan. Ya. Kita bikin sebuah variabel namanya rumah Romi gitu. Nah, kita isi dengan implementasi dari kelas rumah itu. Ya, kita bikin new ya. Gunakan keyword new untuk mengambil nama kelasnya, diikuti dengan nama kelasnya. Rumah. Buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, dengan cara seperti ini objeknya sudah jadi, yaitu objek rumah Romi yang dibuat dari cetakan atau kelas
yang namanya rumah gitu. Nah, cetakan yang sama di saat yang bersamaan itu bisa kita implementasikan ke objek lain. Di sini contoh ya, dolar rumah Faiz misalkan gitu. Ya. Nah, kita ambil dari kelas yang rumah juga. Nah, itu bisa ya. Jadi kelas rumah yang sama bisa menjadi objek yang berbeda di waktu yang bersamaan, dan ini benar-benar sudah terpisah nih. Walaupun kita nulisnya sekali di atas ya kelasnya, tapi bisa digunakan berkali-kali di bawah. Ini yang sifat yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu yang namanya guna ulang itu ya. Kita bisa gunakan ulang berkali-kali apa yang sudah kita buat itu gitu. Jadi tidak ada redundansi nantinya, karena redundansi itu bukan hanya sekedar efisien kita capek ngetik lagi ya, tapi tentang ini juga menghindari error juga. Kalau kita ngetiknya berulang-ulang ya, kalau ada yang perlu diedit ya semuanya harus diedit. Kalau misalkan satu aja lupa diedit, semuanya akan jadi error gitu. Nah, dengan menggunakan object oriented programming, paradigma OOP itu, hal itu bisa dihindari. Nah, sampai titik ini kelasnya sudah valid, objeknya juga sudah valid. Nah, barulah kita masuk ke dalam yang namanya property. Ya, properti itu apa ya? Kita coba kembalikan kursornya ke tengah-tengah kelasnya, ke tengah-tengah scope kelasnya. Nah, disinilah kita akan membuat properti. Properti itu apa? Properti itu adalah variabel yang ada di dalam kelas. Ya, teman-teman pasti udah tahu ya cara bikin variabel ya. Cara bikin variabel kan seperti ini ya, dolar, misalkan diikuti dengan nama variabelnya, tidak boleh ada spasi, ya kan? Contoh misalkan dolar apa? Dolar pintu misalkan, ya. Dolar pintu titik koma, sampai sini udah valid variabelnya. Tapi kan kita bukan bikin variabel, kita bikin properti. Nah, kalau properti di depan dolarnya, oke, di depan dolarnya kita harus tambahkan visibility-nya, yaitu public. Nah, public itu apa? Visibility itu apa? Nanti akan kita bahas di kesempatan terpisah. Oke, tapi sekarang tulis saja public dulu. Dia selain public tuh ada protected, ada private, itu nanti kita bahas. Tapi untuk simplicity, yang penting format dari sebuah properti itu adalah visibility spasi nama propertinya. Oke. Kalau udah seperti ini, kita udah nyebutnya bukan variabel lagi, kita nyebutnya property, walaupun cara nulisnya seperti variabel. Ya, jadi property itu adalah data, karena dia seperti variabel ya. Nah, sedangkan kalau metode, nah cara nulisnya juga sama, visibility-nya dulu ya, public. Kita anggap public aja dulu semua ya, visibility-nya ya. Nanti kita akan belajar tentang visibility. Nah, diikuti dengan metodenya. Metode itu sama persis dengan cara kita bikin function. Teman-teman yang menggunakan prosedural pasti udah familiar dengan namanya function ya. Function diikuti dengan nama functionnya. Misal di sini luas gitu. Ya, luas, kemudian scope-nya. Nah, bikin function kan kayak gitu kan. Jadi function tapi di depannya ada visibility-nya. Nah, ini udah jadi sebuah metode. Ya, ini udah jadi sebuah metode. Nah, apa bedanya properti dan metode? Properti itu seperti variabel yang ada di dalam kelas. Kalau metode itu seperti function yang ada di dalam kelas. Ya, kapan kita menggunakan properti, kapan kita menggunakan metode? Properti itu kalau kita akan mengisikannya ke dalam itu adalah data. Data yang siap dipakai, kita cuma nyimpen data di situ. Nah, kayak tadi dolar pintu gitu kan ya. Ya, kita cuma nyatet di situ pintunya nanti ada berapa gitu. Nah, kalau sedangkan kalau metode di sini luas, misalkan metode luas, itu kita di dalam metode ini akan melakukan sebuah penghitungan, sebuah proses sebelum data itu disajikan gitu. Kalau properti kan dia bisa langsung menyajikan datanya, tapi kalau metode itu dia akan ada proses dulu di dalamnya. Karena dia function kan. Proses paling minimal ya dia return di sini. Ya. Dia mengembalikan nilai return apa misalkan return ini karena luas ya, misalkan return 100 gitu ya. Nah, minimal prosesnya seperti ini, tapi harus ada langkah-langkah dulu gitu loh. Kalau misalkan luas kan harusnya kita ngitung luasnya ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus dihitung panjang kali lebarnya berapa gitu. Nah, jadi gitu ya cara menulis properti, cara menulis metode. Ya, properti itu bisa dikatakan data, sedangkan metode itu seperti perilaku ya, atau sifat atau proses yang terjadi gitu. Ya. Nah, kita udah punya kelas, kita udah punya metode, kita udah punya properti ya, kita udah punya objek, ya kan? Nah, sekarang bagaimana
kelas ini udah kita instansiasi menjadi sebuah objek di sini, rumah Romi sama rumah Faiz gitu. Nah, gimana cara mengakses properti yang ada di dalamnya, mengakses metode yang ada di dalamnya? Nah, oke. Caranya seperti ini. Oke. Setelah kita instansiasi objeknya, caranya adalah cara manggilnya itu, misal kita akan cetak ya, echo misalkan. Kita akan cetak properti pintu tadi. Oke. Nah, caranya adalah kita panggil objek hasil instansiasinya, yaitu $rumah Romi ya, diikuti dengan panah. Oke, panah ini artinya objek rumah Romi ini. Nah, ambil sesuatu yang ada di dalamnya, bisa objek, bisa properti, bisa metode. Kalau properti ya, pintu. Oke, titik koma. Oke, dia akan mencetak echo, dia akan mencetak. Nah, sesuatu yang propertinya bernama pintu yang ada di dalam objek yang bernama rumah Romi, yang mana objek rumah Romi itu di atas sudah kita implementasikan dari kelas yang bernama rumah, gitu ya. Ini kalau kita save, oke, terus kita ke Chrome, oke. Nah, kita akses di sini localhost. Kalau localhost doang itu akan pergi ke indeks ya. Nah, karena kita sudah punya file rumah, berarti slash ya, rumah.php. Pastikan huruf besar kecilnya. Nah, maka tidak akan tampil apa-apa di sini. Ya, kenapa tidak tampil apa-apa? Kita cek. Ya, karena properti pintu tadi nilainya tidak ada. Gitu. Dia belum memiliki nilai default, dan kita juga belum memberikan nilai apa-apa, menyimpan nilai apa-apa ke situ ya. Nah, cara nyimpan nilainya gimana? Sebelum kita echo ini, sebelum kita cetak ya, di atasnya itu kita isi dulu nilainya. Sama juga kayak seperti echo tadi, oke. $rumah Romi, oke. Nah, ambil properti pintu, diisi dengan berapa? Misalkan kita punya rumah 20 pintu gitu. Oke. Nah, jadi setelah kita instansiasi objeknya, kita isi properti pintu tadi dengan nilai ya 20 pintu, baru kita cetak lagi properti pintu itu, echo rumah Romi pintunya. Oke, kita save. Harusnya hasilnya 20. Ya, benar ya. Nah, akan tercatat tuh 20 gitu. Ya. Jadi gitu cara manggil properti ya. Cara manggil properti adalah nama objek hasil instansiasinya, panah nama propertinya. Bukan nama kelasnya ya. Kan nama kelasnya rumah tuh. Bukan nama kelasnya panah nama propertinya, bukan. Tapi karena kelasnya kan harus diinstansiasi dulu menjadi objek. Objek nih, objek rumah Romi ini nih, ya. New rumah ya kan. Nah, ini objek rumah Romi ini itu hasil instansiasi dari kelas rumahnya. Baru objek itu yang akan kita panah nama propertinya. Itu disebutnya objek ya, bukan variabel gitu, karena dia didapatkan dari ini new tadi ya, new nama kelasnya. Nah, itu untuk menampilkan properti. Nah, untuk menampilkan metode gimana? Oke. Untuk menampilkan metode kita ini dulu ya, kita kasih enter dulu nih ya. BR kalau di HTML kan gitu ya. Kita kasih BR tuh dia akan turun ke bawah ya. Nah, kalau mau kita cetak ininya, metodenya sama, echo nama objeknya $rumah Romi gitu ya, diikuti dengan nama metodenya. Nama metodenya tadi kita di atas luas ya, luas buka kurung tutup kurung. Oke. Nah, kalau metode itu pakai buka kurung tutup kurung ya, karena kan kita bikinnya dari function di atas itu. Dia akan bisa saja nanti suatu saat akan memiliki parameter di dalam kurungnya itu ya. Kalau properti tidak ada buka kurung tutup kurungnya. Kalau kita cetak ke sini, save, di reload, dapat tuh 100 ya. Kenapa 100? Karena di atas kita return nilai 100 ya, return 100 di atas tuh. Nah, kita kembalikan nilai 100 di situ, maka dia akan cetak 100. Oke. Sampai di sini kita udah punya properti dan kita sudah berhasil menampilkan propertinya. Kita sudah punya metode dan kita sudah berhasil menampilkan metodenya. Sampai di sini kelas rumah dan objek rumah kita sudah selesai. Tapi di sini ada yang aneh ya. Metodenya luas, tapi dia langsung aja return 100 gitu kan, harusnya melalui sebuah proses dulu ya. Nah, kita coba perbaiki. Kita tambahkan properti lain ya. Setelah properti pintu ini, public $pintu titik koma. Nah, klik setelah titik komanya. Oke.
Nah, kita tambahkan properti lain. Cara menambahkan properti, kalau properti tidak punya nilai default ya bisa langsung koma seperti ini ya. Koma, kita bikin dolar panjang ya. Oke, kita ini aja singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang deh, dolar P gitu aja. Oke. Oh, biar deskriptif gak apa-apa deh, dolar panjang. Oke, kemudian dolar lebar. Itu ya. Nah, karena kita sudah punya properti dolar panjang dan dolar lebar, kita masukkan ke rumus ya. Return 100 ini kita delete. Oke. Kita ambil properti yang ada di atasnya tadi. Nah, kalau di bawah kan tadi kan kalau kita mau ngambil properti dari sebuah objek kan nama objeknya panah, nama propertinya. Sedangkan kita sekarang ada di dalam kelas itu sendiri, objeknya belum ada. Kita di dalam fungsinya ini, dalam method si luas ini. Nah, bagaimana cara mengakses properti dari kelas yang sama? Nah, ini akan sangat sering kita lakukan ya. Jadi kita harus pahami konsep ini. Akan sangat sering kita akan mengambil properti dari kelas yang sama. Oke, jadi kita harus tahu cara ngambil properti dari kelas kita sendiri ya, dari diri sendiri artinya ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan keyword $this. $this itu artinya adalah kelas ini sendiri, kelas saat ini sendiri gitu loh. Nah, di kelas saat ini sendiri barulah kayak tadi juga panah nama propertinya gitu ya. Oke, kita ambil yang panjang misalkan, panjang gitu ya. Kita kali dengan ya $this lebar. Oke. Nah, tapi kan ini baru pengaliannya aja, belum dikembalikan nilainya. Berarti di depan $this yang pertama ini, oke, kita tambahkan return. Oke. Jadi akan dikembalikan nilai panjang dikali dengan nilai lebar. Nah, ini baru benar nih, nggak aneh nih. Oke, sampai di sini kita save. Oke, kita lihat hasilnya, harusnya nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Ya karena baru rumusnya aja yang masuk. Panjang dan lebarnya kan belum punya nilai default. Kembali lagi kayak tadi, ya. Kayak tadi nilai default di sini nih yang 20 ya. Ya. Yang pintunya kita isi dengan 20. Nah, berarti panjangnya juga harus kita isi di sini. Berarti di sini dolar rumah Romi nama objeknya. Kemudian panjang, oke, kita isi properti panjangnya misalkan 5 gitu, 5 meter. Rumahnya 5 meter, kecil banget ya, apa-apa deh. Oke. Kemudian lebar juga kita isi dolar rumah Romi. Nah, kita isi properti lebarnya itu adalah 10. Oke. Nah, karena kita udah isi, kalau kita save nih dan kita sudah cetak di bawah metode luasnya, harusnya ada nih 5 kali 10 berarti 50 ya. Nah, dapat gitu ya. Jadi propertinya berhasil cetak, metodenya juga berhasil dicetak, dan metodenya sudah melalui sebuah proses ya. Karena metode itu harus ada proses di dalamnya. Kalau misalkan tidak ada proses ya properti aja langsung gitu. Ngapain bikin metode ya kan? Kayak gitu. Jadi sampai di sini kita sudah belajar tentang kelas, tentang objek, tentang properti, tentang metode, cara cetak properti, cara cetak metode ya, cara fill data ke dalam properti, cara fill data ke dalam metode. Tadi kita lihat di sini kita objeknya kita instansi kelasnya kita instansi 2 kali ya, sehingga ada 2 objek di sini, rumah Romi dan rumah Faiz. Dari tadi yang baru kita pakai kan rumah Romi ya. Kita isi properti dari rumah Romi gitu kan. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi dengan objek satunya lagi rumah Faiz gitu ya. Coba kita echo dulu. Kita kasih enter dulu ya, br, ini HTML ya, br. Nah, kita coba echo dolar rumah Faiz, tipe ya, rumah Faiz panah pintu. Oke, kita cetak di sini, kita save, kita lihat hasilnya nggak ada. Padahal kita udah isi pintu kan, 20 tadi, tapi kita cetak yang rumah Faiz nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena objeknya berbeda. Walaupun kelasnya sama-sama rumah, new rumah di situ, tapi kan dia sudah dianggap berdiri sendiri, objek yang terpisah berdiri sendiri. Ya, jadi itu yang namanya enkapsulasi ya. Jadi benar-benar terpisah gitu. Oke. Jadi sekian materi hari ini tentang kelas, objek, properti, metode. Ya, kita sudah bikin semuanya, kita udah cara bikin propertinya, cara menampilkan dan lain-lain. Oke. Di video berikutnya kita akan belajar tentang materi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.